Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali setiap sore kita bahas beragam tema di ruangan ini bersama saya Herjunot Syaputra, dan seperti biasa kita punya banyak bahasan jelang pemilu ya. Kita bicara ekonomi, sosial, budaya, dan juga tentunya mengenal banyak sekali calon legislatif khususnya dari Partai Perindo untuk dengan programnya masing-masing, dan agar anak milenial, zilenial juga lebih paham bagaimana sebenarnya peta politik di tanah air, perkembangan demokrasi dan dinamika jelang nanti di pemilu di 14 Februari 2024. Tapi sebelumnya ya, Juno mau ngingetin juga untuk teman-teman boleh nonton kita di banyak platform. Kurang lebih ada 10, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, semuanya @partai-perindo. Jadi gampang banget, tinggal dipilih aja @partai-perindo. Ada juga di RCTI Plus, Okezone, Sido News, news.id, dan juga website Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja mau nonton yang mana di podcast kita hari ini. Nah, bicara mengenai tema hari ini ya, kalau kita bicara perempuan, tentunya ini sering kita bahas, baik itu terkaitan perempuan dalam politik, pemilih perempuan, ibu rumah tangga, dan potensi UMKM dan kaitannya dengan perempuan. Karena kalau yang aku baca nih teman-teman ya, KPU itu ada DPT pemilunya 102 juta sekian, 200 sekian itu laki-laki, dan perempuan 102.588 ribuan. Jadi beda 300. Berarti dengan kata lain sebenarnya pemilih perempuan ini luar biasa, lebih besar dari laki-laki dan punya potensi yang juga harusnya tidak hanya jadi pemilih tapi harus juga berperan aktif dalam demokrasi. Nah, pentingnya peran ibu dalam tumbuh kembang anak ini juga akan menjadi bahasan kita hari ini. Bagaimana sebenarnya, kalau semuanya sepakat sih kalau bicara ibu sudah deh. Saya lahir dari seorang perempuan ya, ibu saya dan juga keluarga saya. Jadi kalau kita bicara peran seorang perempuan khususnya ibu itu luar biasa. Nggak ada yang bisa gantiin ya. Mau sehebat apapun orang di sana ya, ibu pasti nomor satu. Nah, ini yang akan kita bahas. Dan narasumber kita hari ini, beliau adalah caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 4 dari Partai Perindo. Ada, aku panggilnya karena ini Jawa Barat, Tete harusnya ya, Tete Rita Irawati Priyatna. Oke, langsung kita sapa. Tete Rita, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kumaha banget. Oke. Udah bisa ya Tete dikit ya. Tete Jabar 4 ya? Jabar 4. Berarti Jabar 4. dapilnya mana aja tuh? Kota dan Kabupaten Sukabumi. Karena kan DPR RI. Jadi keseluruhannya. Nah, ini Jawa Barat tuh lumbung suara yang ya paling besar ya. Betul. Battleground-nya juga lumayan. Dan kita tahu bentar lagi 1 bulan lah ya. 1 bulan lagi kurang Berarti lebih. Sekarang lagi sibuk kemana-mana. Iya, ke Dapil terus. Ke Dapil terus. Iya, ini baru datang juga. Ini dari Pelabuhan Ratu, Kota Sukabumi, lalu ke Jakarta. Tetap semangat teh. Semangat terus. Ada apa-apa lah ya, yang namanya pengorbanan ya teh. Iya. Tapi kalau kita bicara belusukan teh, kunjungan ke Dapil ini kan memang ya kita lagi intens-intensnya jelang 14 Februari. Apa yang Teteh dapat dari teman-teman di sana? Apa bahasan yang biasanya mereka keluhkan ke Teteh? Ya, kebanyakan sih konstituen ya mengeluhnya ya biasa sih, gimana nih pembangunan UMKM, lalu lebih ke kalau di pedalaman ya seperti yang daerahnya agak jauh sekali dari kota, kebanyakan sih mereka memang memerlukan istilahnya kesetarataan ya, karena kan belum sampai di sana. Jadi mereka sangat berharap pemerataan pembangunan, terutama untuk lapangan pekerjaan, karena mereka sekarang aja istilahnya setiap hari itu penghasilan sangat minim ya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi mereka sangat minta untuk pembangunan yang merata sampai ke pelosok-pelosok, terutama daerah ujung genteng yang jauh-jauh itu. Iya, infrastruktur ya teh, jalan, akses juga. Iya, dan memang memprihatinkan sih. Gitu. Teh, kalau kita bicara Jawa Barat, harusnya tadi memang sudah banyak pembangunan ya, udah berkembang harusnya. Ya, nggak hanya Jawa Barat, even Banten pun juga masalahnya sama ya teh. Iya. Kita bicara yang mengelilingi ibu kota. Tapi kalau kita bicara perempuan, banyak tentunya ketika kita bicara mereka yang hidup di desa, di pelosok. Karena tadi infrastruktur nggak ada, pendidikan susah, kesehatan. Banyak sekali kalau kita lihat orang akhirnya anak-anaknya khususnya perempuan tidak sekolah, terus menikah dini, dan itu malah jadi masalah. Pernikahan dini. Tete melihat ini juga nggak sih ketika berkunjung, ada concern apa soal ini? Iya, memang sih
Itu sangat hal yang patut diperhatikan sekali, terutama untuk kaum saya sebagai ibu-ibu ya, mak-mak istilahnya, yang kita melihat, aduh anak-anak banyak yang masih diperlukan seperti sekolah, pendidikan, dan mereka juga selain itu gizi juga ya kan, makanan, asupan itu tuh sangat perlu sekali kita perhatikan. Jadi kalau kita melihat mereka, ya karena tadi kadang nggak ada pilihan teh, akhirnya dinikahkan. Padahal itu juga bukan solusi ya teh. Bukan solusi, malah nimbulin masalah baru. Benar, karena mereka nggak siap secara mental, apalagi finansial. Oke, nah kalau bicara perempuan sendiri teh, apa yang pengen teteh bawa ketika nantinya misalnya terpilih terkait kesejahteraan perempuan? Apa yang menjadi hal pokok yang harusnya perempuan Indonesia dapat? Itu karena memang semua itu base-nya itu ibu ya. Ibu itu sangat berperan penting untuk mendidik anak, terutama dalam masa-masa pertumbuhan dari bayi sampai di atas 5 tahun, dan kemudian pendidikan, usia pendidikan. Yang mana itu seorang ibu itu memang harus mempunyai pengetahuan tentang itu. Dari istilahnya pada saat mulai hamil di kandungan itu pun asupan gizi kan harus diperhatikan ya. Apa saja yang boleh dimakan dan tidak, lifestyle, lalu untuk pertumbuhan otak, pertumbuhan organ, semuanya itu dari nol tuh harus sudah mulai diperhatikan, dan otomatis itu memang perlu adanya edukasi. Edukasi yang harus kita terapkan supaya semua juga paham, nggak asal-asal hamil membesarkan terus ya akhirnya tidak berkualitas. Benar, gitu loh. Stunting akhirnya itu juga jadi problem kita. Dan ini teh, karena mereka tadi ketika mereka menikah, mereka nggak siap ya, secara ilmu pengetahuan, finansial, dan hal-hal lain. Dan ini juga kalau kita bicara peran ibu teh, mendidik nih, banyak sekali ya, mungkin kalau di kota aksesnya banyak ya, informasi, sudah paham lah parentingnya, ketika marah harus ngapain, ketika rewardnya seperti apa ketika memuji anak. Nah kalau teteh melihat perlukah untuk tadi ibu rumah tangga khususnya di daerah paham bagaimana sistem tadi parenting yang baik? Karena kan kalau kita lihat zaman dulu kan beda ya teh. Beda banget. Kita dulu ya dimarahin, tapi ada baiknya, kita mental mungkin lebih. Ya, cuman kalau sekarang nggak bisa ya teh kita bawa-bawa kayak marah-marah gitu. Nah teteh bagaimana melihat bahwa pendidikan di rumah itu penting seperti apa harusnya? Ya itu, kalau zaman dulu kan sepertinya orang tua itu mohon maaf ya lebih agak diktator ke anaknya. Selalu ya. Benar lah gitu ya. Harus begini. Kalau nggak nanti dimarahin, ada punishment gitu. Kalau sekarang tuh zaman sudah bergeser dan semua serba teknologi canggih, sosial media apapun itu, jadi memang harus menyesuaikan. Tapi kembali lagi tetap tidak boleh lepas dari budi pengertian kepada anak tersebut. Yang mana seperti contohnya anak-anak yang dalam masa pertumbuhan mulai sekolah juga itu kan harus dikasih tahu untuk sosial media itu gunanya apa yang boleh, apa yang tidak. Tapi tidak boleh ngajarinnya itu seperti yang nggak boleh gini ya, nggak boleh gitu ya, gitu kan. Seperti diktator itu mereka juga nggak bisa digituin anak-anak sekarang. Jadi memang harus lebih dengan kasih sayang, dengan budi pekerti kita lah sebagai ibu ke anak. Dan dikasih alasan alasannya ini nggak boleh, kenapa? Jangan hanya sekedar nggak boleh gitu loh. Tapi ini kenapa, sebabnya apa, nanti akibatnya apa gitu. Jadi mereka lebih mengerti. Karena kalau kita dulu mungkin larang aja, kita nggak pernah tahu kenapa dilarang. Diam aja kan kita dulu, udahlah gitu. Kalau sekarang nggak bisa, anak-anak kritis banget gitu. Mereka pengen tahu kenapa nih kalau kayak gini akibatnya apa gitu. Jadi kita harus kasih pengertian itu. Jadi memang parenting ya, khususnya perempuan tadi ketika dia punya peran baru sebagai ibu rumah tangga, nggak gampang. Bukan kayak ya iya, nggak sekedar ya udah married terus abis itu udah ya ntar sibuk sendiri, anaknya dibiarin, nggak dikasih edukasi gitu. Teh, aku punya pertanyaan nih teh, perempuan ibu rumah tangga perlu nggak teh punya karya, bekerja, punya penghasilan kalau dari sudut pandang berkarir, wanita karir? Kalau saya sih, menurut saya itu perlu, karena memang saya sendiri dari dulu wanita karir, jadi membesarkan anak sambil bekerja. Karena memang selain memang kita perlu penghasilan sendiri mandiri, gimana ya, kayaknya kalau nggak bekerja itu juga di rumah terus nggak ngapa-ngapain juga saya memang nggak bisa gitu. Jadi memang
senangnya berkarir gitu. Tapi memang anak-anak juga tetap harus kita perhatikan. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya kalau perempuan harusnya dikasih kesempatan ya Teh. Iya. Support sistem keluarga juga. Kalau memang bisa bekerja, kenapa tidak ya Teh? Kenapa tidak? Selama itu tidak menjadi lupa akan tugasnya gitu di rumah, tetap harus dijaga juga. Dan kalau kita lihat sekarang Teh banyak sekali loh perempuan, nggak usah kantoran deh Teh, UMKM ya. Jualan-jualan online itu mama. Iya, mama itu ibu rumah tangga semua dan mereka survive, berhasil. Malah lebih giat ya, lebih ulet ya. Lebih ulet ya. Tapi itu menunjukkan sebenarnya seorang perempuan, ibu rumah tangga bisa banget ya sebenarnya untuk berkarir walaupun tetap tadi rumah tangga. Jadi nggak ada alasan sebenarnya perempuan harus menyerah dengan nasibnya sebagai ibu rumah tangga. Nice. Dan memang harus tough ya perempuan itu. Jadi mentalnya, karena memang harus bisa multitasking. Selain ngurus anak, rumah, bekerja juga. Jadi harus bisa membagi itu tuh. Tapi lama-lama biasa sih. Kebayang sih itu gimana gitu. Ya itu kerja, ngurus rumah ya. Anaknya 2 misalnya, aduh belum lagi yang hal-hal kecil ya Teh. Perintilan itu. Oke. Nah Teh, kalau kita bicara ibu, ini kaitannya dengan anak, kekerasan terhadap anak. Banyak juga Teh, ini kekerasan terhadap anak nih dilakukan orang tua. Ya banyak faktor misalnya tadi keuangan ya, finansial, pendidikan juga karena mereka juga nggak tahu gimana mendidik anak. Kalau dari Teteh, apa yang Teteh jadi concern di sini ketika bicara kekerasan anak? Kekerasan kepada anak ya, itu sebetulnya lebih karena orang tua itu melakukan kekerasan kepada anak sebetulnya dalam keadaan stres ya orang tua itu. Maksudnya ada pressure gitu. Betul. Dan biasanya itu related sama ekonomi. Rata-rata ya yang saya pelajari itu related terbesar itu karena berhubungan dengan keadaan ekonomi yang mana tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi, akhirnya anak yang jadi sasaran. Karena mungkin anak ini kan namanya anak kecil kan nangis, minta ini, minta itu pada saat mood orang tuanya tersebut sedang tidak baik karena mikirin ekonomi, akhirnya meledak, tidak bisa ngerem. Jadi memang kalau kita lihat ya tadi ya banyak pressure dan lagi-lagi ya Teh bahwa jangan sampai anak dikorbankan karena kita tadi coba-coba maksudnya menikah tanpa persiapan, tanpa finansial yang kuat, mental yang baik. Plus juga kalau kita lihat ya, Teteh sendiri ngeliat di Sukabumi tadi. Apakah banyak juga problem kayak gini yang di lapangan Teteh perhatiin, banyak mereka yang masih muda tapi sudah menikah dan tadi. Kalau yang masih muda sudah menikah memang banyak, tapi saya belum menemukan yang ada kekerasan itu sih, saya belum menemukan ya, mudah-mudahan nggak ada. Tapi memang yang menikah muda di kampung itu banyak sekali. Tidak hanya di Sukabumi ya Teh. Iya, umur masih belasan. Mungkin karena memang tadi masih gimana ya, kebutuhan atau budaya gitu. Ya mungkin karena lingkungan plus juga akses mereka juga Teh mungkin ke pendidikan juga terbatas ya. Jadi itu yang membuat mereka akhirnya ya circle-nya balik lagi kembali ya polanya seperti itu, orang tuanya muda menikah, mereka juga. Dan ini yang harus kita sebenarnya perbaiki ya Teh. Ya pilihan orang beda-beda untuk menikah. Cuman alangkah lebih baiknya ketika menikah ya sudah siap dan tidak merugikan banyak orang. Tidak karena keharusan ya menikah itu, tapi memang karena sudah siap dari segi finansial dan mental juga. Plus, jadi untuk pesannya mungkin di luar sana ya Teh, untuk nggak hanya perempuan, laki-laki juga. Sekolah yang bagus dulu ya Teh, kerja yang bagus, dan you get married. Jangan sampai buru-buru ya. Jangan buru-buru karena masih muda itu harus banyak ngerasain banyak hal ya. Harus berkarir yang baik ya Teh. Betul. Berbakti sama orang tua. Berkarir dulu, at least ada. Ya sudah mateng lah, well-planned. Betul. Aduh. Teteh terima kasih untuk obrolan singkatnya. Salam buat saudara kita di Sukabumi ya. Jadi nanti Teteh dapilnya tadi Sukabumi Raya. Sukabumi Kota dan Kabupaten. Kabupaten. Oh iya Teh, satu mungkin apa yang ingin Teteh sampaikan untuk saudara-saudara di Sukabumi? Untuk saudara-saudara di Sukabumi, jangan lupa DPR RI, amin. Partai Perindo nomor 16, coblos nomor urut 1 untuk DPR RI Rita Irawati Priyatna. Oke, baik Teteh, hatur nuhun. Teteh terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, teman-teman, ini berkaitan dengan Partai Perindo.
Pimpin Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan obrolan kita, value yang dimiliki oleh Partai Perindo, yaitu teman-teman harus produktif, solutif, ya tadi, modern, nah bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, boleh ke website di sini, one click away, gampang banget. App Store-nya juga, Play Store-nya di sini bisa langsung di scan QRIS ya. Alright, dan juga terima kasih semuanya yang udah menyaksikan hari ini. Terima kasih Teteh, sehat-sehat sampai hari pencoblosan ya. Semoga kesibukannya berbuah hal baik nanti. Amin. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjunot Syaputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh